Aku tuh terus ketika mualaf dan jadi muslim itu yang hal pertama aku baca tuh justru adalah sejarahnya. Jadi aku suka baca sejarah, suka buku baca-baca sejarahnya. Dari situ ternyata ada dua kesamaan dari agama Abrahamik, itu bisa teman-teman baca sendiri, bahwa dokter itu adalah entitas manusia yang sebenarnya disalahartikan menyembuhkan. Kita tuh tugasnya cuma dua. Kita tuh mencegah orang sakit biar nggak mati, dan mencegah orang sehat nggak sampai sakit. Kesembuhan itu pada di tangan dia sendiri. Jadi kalau ada dokter klaim atau nakes siapapun, saya bisa menyembuhkan Anda, itu udah nggak mungkin. Kesembuhan itu tidak datang dari dokter, tapi dari dia sendiri, pasiennya, keyakinan dia sendiri. Kita hanya membantu memfasilitasi, oh demam, oke, tak kasih obatnya. Oh kamu ternyata ada zat kanker, oke, kemoterapi. Oh kamu radang usus, tak tolong gini. Supaya tidak menjadi lebih parah. Karena tubuh itu sudah punya mekanisme pertahanan yang luar biasa. Diciptainnya kayak gitu, ada limfosit, monosit, tetek bengek yang keren. Jadi tugas dokter tuh hanya untuk memfasilitasi itu, untuk tidak sampai parah. Jadi kalau dibilang, makanya aku paling seneng, ketika ada orang datang pasien, wah kemungkinan sembuhnya cuma 2%. Itu kemungkinan, karena bisa jadi karena keinginan sembuhnya dia kuat, melebihi kemungkinan dia wafat, dia bisa sembuh. Jadi kalau dalam bahasa Al-Quran, Tuhan itu khalaqah, menciptakan, dari yang nggak ada jadi ada. Kalau manusia itu hanya ja'ala, merubah dari yang ada potensi menjadi aktualisasi tertentu. Jadi dokter itu dan semua profesi itu, misalnya dokter hanya mengobati, yang menyembuhkan itu Tuhan melalui keyakinan si pasien. Sama ya? Iya, dan keyakinan pasien itu menjadi penting. Karena kan dokter juga nanya, yang dirasain apa kan gejalanya. Itu juga dalam konteks agama, yang di media sosial menimbulkan keributan. Kita nih jelasin kan secara umum, hukum itu begini. Tapi kan ada kondisi-kondisi khusus. Orang yang disabilitas, orang yang secara ekonomi begini, secara mental begitu. Nah dia itu harus datang ke ulama, meminta fatwa khusus untuk dia. Guru. Nah seringkali orang, saya nggak mau ngucapin selamat Natal, saya mau ngucapin selamat Natal, bertengkar di medsos. Padahal konteksnya itu nggak dijelasin. Kalau dia datang ke ulama, bisa jadi satu ulama menyuruh yang ini mengucapkan Natal, yang ini nggak mengucapkan Natal. Konteks itu yang lepas. Setuju. Jadi seolah-olah, pokoknya dokter itu bisa menyembuhkan. Dokter nggak bisa menyembuhkan, mengobati, Makanya dokter kan selalu bilang bahwa saya sudah berusaha dengan maksimal. Iya, betul. Ya kan? Sisanya film. Tidak boleh menjanjikan kesembuhan ya. Kalau aku malah nggak bilang berusaha maksimal, Bu, to the point saja. Biasanya kalau dari data kemungkinannya sembuh tuh segini, cuman kembali ke ibu aja. Saya cuman perantara aja. Kalau ibu yakin sembuh, yuk kita kooperatif, ada pasti sembuh. Dan semenjak peralihan agama itu jadi toleran saja. Ibu agamanya apa? Katolik, berdoa sesuai dengan keyakinan sekuatnya. Jadi anggap ini sebagai hikmah, pulang dari sini ya perkuatlah. Anggap ini sebagai cobaan cobaan kan ada dua, anugerah, masalah. Cobaan ini bisa membuat Anda tambah kuat. Karena dengan adanya ini, ibuku kan masih Katolik. Ibuku Katolik, bapakku Islam. Jadi aku tidak bisa untuk memaksa orang gitu loh. Nah itu malah tambah dalam karena aku memahami dua-duanya gitu. Dan itu yang menyebabkan rumah sakit yang berbasis agama, misalnya kalau di Islam itu ada Rumah Sakit Muhammadiyah, atau kalau di Katolik itu Santo Carolus, itu kan basic utamanya bukan pengobatan, tapi doa. Mereka setiap pagi itu memberikan doa kesembuhan kepada pasien-pasiennya. Karena ya memang itu benar, maksudnya secara Katolik ya doanya Katolik, secara Islam doanya Islam, bahwa kita yakin yang menyembuhkan itu Tuhan. Dan ini cocok banget sama penjelasan ustadku. Pada waktu aku tanya pertama-tama, pas 2013 malah dong, tahun pertama hot banget tuh kan. Tanya, saya ngucapin selamat Natal nggak ke ibu saya? Ustadz saya tuh jawabnya mirip gini. Konteksnya gini, Mas. Kan itu ibumu. Ibu itu yang sudah merawat kamu dari awal. Masa nggak kamu ucapin? Kurang ajar dong kamu. Wah. Oh iya juga, berarti diucapin. Karena itu keluargamu. Nggak mungkin nggak. Tapi kan kamu nggak mungkin kalau ada orang asing nggak kenal, wah selamat Natal ya, karena mungkin. Oh iya juga sih. Jadi nggak apa-apa, karena itu hitungannya ibu. Jadi depends on konteks. Cuman kalau di medsos, orang tuh melempar isu gitu loh. Dan itu terkait paling sering tuh agama sama sains. Itu padahal sebenarnya kalau dikolaborasikan, sesuai-sesuai aja.